Beberapa minggu ini, tiba-tiba JHT menjadi trending di media sosial dan banyak yang mempermasalahkan pencairan JHT yang harus menunggu usia pensiun di 56 tahun. Bagaimana sebenarnya duduk perkaranya? Pertama-tama, kita bahas terlebih dahulu. Apa itu JHT? JHT merupakan singkatan dari Jaminan Hari Tua, yang mana merupakan salah satu jenis program jaminan sosial yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau UU SJSN, yang sudah sempat diamandemen oleh UU Cipta Kerja. Selain JHT, terdapat 5 jenis program jaminan sosial lainnya, yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan, yang merupakan jenis program jaminan sosial yang baru dimasukkan dengan amandemen UU Cipta Kerja. Selain dari jaminan kesehatan, kesemua jenis program jaminan sosial masuk ke dalam kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau BPJS Ketenagakerjaan atau dikenal juga sekarang dengan sebutan BP Jamsostek. Selanjutnya, kita jawab pertanyaan, mengapa masa pencairan JHT diubah? Keributan ini dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau disingkat Permenaker 2 2022. Di dalam Permenaker 2 2022, JHT hanya dapat dibayarkan atau dicairkan apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan telah antara pertama, mencapai usia pensiun, yakni 56 tahun. Yang mana perlu diingat juga kalau usia pensiun akan berangsur naik setiap 3 tahun berikutnya, berdasarkan PP 45/2015. Mencapai usia pensiun ini tetap harus dipenuhi meskipun peserta BPJS Ketenagakerjaan telah mengundurkan diri atau terkena PHK. Kedua, mengalami cacat total tetap. Atau ketiga, meninggal dunia. Ketentuan ini berbeda dengan tata cara pencairan JHT di aturan sebelumnya, yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, yang memungkinkan peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mencairkan JHT dengan masa tunggu 1 bulan sejak tanggal pengunduran diri atau terkena PHK. Jadi, inti permasalahan ini adalah dengan adanya Permenaker 2 2022, JHT hanya bisa dicairkan ketika mencapai usia pensiun, yakni sekarang pada umur 56 tahun. Tidak bisa seperti dulu lagi, yang mana bisa dicairkan 1 bulan setelah pengunduran diri atau PHK. Akibatnya, banyak yang menyayangkan kebijakan ini, apalagi bagi pihak-pihak yang sangat membutuhkan dana ketika setelah putus mata pencahariannya. Namun demikian, di sisi lain, kita harus memahami konteks dari JHT, yang mana memang sejatinya diberikan ketika sudah memasuki hari tua, yakni di masa-masa pensiun. Sedangkan apabila dicairkan sebelum memasuki hari tua, maka fungsi dan tujuan awal dari JHT tidaklah tercapai. Di sisi lain, pemerintah memang mengubah tata cara pencairan JHT karena sudah diperkenalkan jaminan kehilangan pekerjaan, yang menjadi program jaminan sosial berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2021. Jaminan kehilangan pekerjaan sendiri dapat diberikan ketika pekerja terkena PHK, yang bukan merupakan pengunduran diri, PHK karena cacat total tetap, PHK karena pensiun, atau pekerja meninggal dunia. Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan mencakup uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai dari jaminan kehilangan pekerjaan dibayarkan setiap bulan dengan maksimal 6 bulan, dengan ketentuan sebagai berikut. 45% upah untuk 3 bulan pertama, dan 25% upah untuk 3 bulan berikutnya. Sedangkan komponen upah yang digunakan adalah upah terakhir pekerja yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, tetapi tidak boleh melebihi 5 juta rupiah. Perlu diingat juga bahwa selain jaminan kehilangan pekerjaan, pekerja juga berhak atas pembayaran pesangon apabila terjadi PHK. Walaupun mungkin kita pahami juga bahwa di praktik, ada pesangon yang pada akhirnya tidak dibayarkan oleh pemberi kerja. Tetapi ini merupakan isu lain yang harus ditangani dengan pengawasan ketenagakerjaan yang ketat. Pertanyaan terakhir, perlukah aturan JHT diubah? Tergantung. Untuk konteks pencairan manfaat JHT pada hari tua, itu sudah tepat sebenarnya. Karena memang tujuan peruntukannya adalah itu. Dan jika konteksnya adalah JHT untuk menjadi jaminan ketika terjadi kehilangan pekerjaan, rasanya hal tersebut kurang tepat. Karena sekarang sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan. Namun demikian, patut diingat bahwa manfaat JHT tetap bisa dicairkan sebelum pensiun berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua yang telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2015.
Syaratnya adalah pencairan untuk persiapan memasuki masa pensiun dengan batas tertentu dan pekerja telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun. Pencairan manfaat JHT sebelum pensiun diperbolehkan sebesar maksimal 30% untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. Nah, konteks pengecualian ini mungkin bisa diperluas atau ditingkatkan. Misalnya, untuk kepemilikan rumah mungkin bisa dicairkan lebih dari 30%, atau untuk keperluan lain seharusnya bisa dicairkan lebih dari 10%. Misalnya, untuk kepemilikan rumah mungkin bisa dicairkan lebih dari 30%, atau untuk keperluan lain seharusnya bisa dicairkan lebih dari 10%. Karena misalnya untuk keperluan membangun usaha untuk menjamin hari tua, atau untuk membiayai kuliah anak-anak, atau hal-hal lainnya, mungkin membutuhkan dana yang lebih besar. Namun demikian, status terkini adalah Menteri Ketenagakerjaan akan merevisi aturan JHT, terutama karena sekarang masih dalam masa pandemi sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali. Bagaimana pandangan kalian mengenai isu JHT ini? Apakah perlu untuk diubah atau sudah sesuai? Atau adakah poin perubahan lain yang kalian anggap lebih cocok? Silakan sampaikan di kolom komentar ya. Demikian adalah penjelasan singkat mengenai JHT. Jika tertarik mempelajari lebih lanjut mengenai isu pemutusan hubungan kerja, silakan ikuti course dari Loophole Academy berjudul Aspek Hukum Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK di loopholeacademy.teachable.com. Sampai jumpa!